Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di catatan minimarket. Kak, buka toko kelontong atau minimarket itu untungnya berapa sih? Besar atau kecil? Berapa persen kira-kira? Itu adalah beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang. Nah, di video ini saya jawab berdasarkan apa yang saya jalani dan alami sendiri selama lebih dari 7 tahun mengelola usaha ini. Bukan teori dari buku, tapi hasil catatan, perhitungan, dan pengalaman nyata saya. Angka-angkanya adalah gambaran rata-rata di lapangan, bisa sedikit berbeda di tempat kalian, bergantung lokasi dan kebijakan masing-masing. Tonton sampai habis ya, ilmunya dasar banget dan penting buat siapa saja yang mau mulai usaha ataupun sudah punya toko. Mari kita mulai. Berapa sih keuntungan minimarket? Sebelum kita bicara tentang keuntungan, kita mesti ngerti dulu bedanya antara untung besi dan untung kotor. Ini bagian yang paling banyak orang salah paham. Dan saya juga dulu awal-awal seperti itu. Banyak pemula usaha berpikir, kalau saya beli barang 1000 dan jual 1500, berarti untung saya 500 rupiah dong. Jawabannya ya dan tidak. Iya karena itu memang dihitung sebagai untung kotor. Dan tidak karena itu belum tentu menjadi milik kamu. Itu belum untung bersih. Saya coba jelaskan sedikit ya. Untung kotor itu selisih kasar antara harga beli dan harga jual. Biasanya rata-rata untung kotor di toko saya itu berkisar 10% sampai 18%. Masing-masing jenis barang punya keuntungan yang berbeda-beda. Ini nanti akan kita bahas lebih rinci di video selanjutnya. Seperti contoh tadi, beli Rp1.000, jual Rp1.500. Untung kotornya memang Rp500, tapi ini uang yang belum bersih. Dari uang 500 itu, masih harus kita kurangi dengan biaya operasional yang wajib kita bayarkan. Biaya operasional ini antara lain, yang pertama sewa tempat, yang kedua listrik dan air. Lampu, kulkas, kipas nyala dari pagi sampai malam, itu lumayan besar pemakaian listriknya. Yang ketiga gaji, itu kalau pakai karyawan seperti saya sekarang. Dan kalau kamu jaga sendiri pun, tetap saja ada pengeluaran untuk kebutuhan pribadi seperti makan dan lain-lain. Yang keempat, ongkos angkut atau bensin. Biaya untuk kita ambil barang atau biaya kirim ke toko. Yang kelima, biaya plastik pembungkus dan perlengkapan lain. Yang keenam, kemasan rusak, barang cacat, barang jatuh, kemasan sobek, yang akhirnya harus kita jual rugi ataupun dibuang. Yang ketujuh, serta biaya tak terduga yang lainnya. Besarnya biaya operasional biasa di toko saya itu rata-rata 10% sampai 12% dari omset. Kedua, untung bersih. Setelah dikurangi semua biaya operasional di atas, sisanya baru disebut untung bersih, yang beneran bisa masuk ke kantong kita. Dan menurut pengalaman saya, atau teman-teman pedagang lain, rata-rata untung bersih di toko itu cuma 5% sampai 8% saja. Saya kasih contoh gampangnya ya, biar jelas dan nyata. Kalau sebulan omset atau jumlah uang masuk di toko saya sekitar 100 juta rupiah, untung kotornya itu sekitar 16%, yaitu 16 juta. Kemudian dikurangi biaya-biaya operasional listrik dan gaji karyawan itu sekitar 12%, yaitu 12 juta. Untung bersih yang kita terima itu sekitar 4 juta rupiah per bulan. Ingat ya, ini angka dari catatan saya. Kecil kan? Tapi kenapa saya tetap menjalani dan malah berencana mau kembangkan lagi? Walaupun untung bersihnya cuma 5 hingga 8%, usaha ini tetap jadi pilihan saya dan banyak orang. Karena 4 alasan utama ini yang saya rasakan sendiri. Yang pertama, uang berputar cepat. Ini kunci emasnya. Uang yang kita keluarkan hari ini buat beli barang, besok atau lusa uangnya sudah kembali lagi ke tangan kita. Kita bisa belikan barang lagi, jual lagi, dapat untung lagi. Terus berputar setiap hari. Beda sama usaha lain yang untung besar tapi barangnya lama laku. Uangnya bertahan berbulan-bulan. Di sini uangnya berputar terus. Yang kedua, barang selalu dibutuhkan. Orang mau makan, mau mandi, mau masak, pasti butuh barang yang dari toko. Usaha ini tidak ada matinya, aman dan tahan krisis. Waktu harga naik, waktu harga turun, orang tetap belanja kebutuhan pokok. Dan yang paling penting sekarang, saya sudah cukup mengontrol saja
Tidak perlu ikut terlibat melakukan aktivitas harian di toko. Itu adalah kebebasan yang sangat berharga. Jadi, kesimpulannya ya teman-teman, buka toko kelontong atau minimarket kecil itu bukan cara cepat jadi kaya mendadak. Tapi ini usaha yang aman, stabil, dan berkah kalau ditekuni. Untung rata-ratanya cuma 10% hingga 18%. Itu kotor. Bersihnya tinggal 5% hingga 8%. Ingat ya, angka ini gambaran umum dari pengalaman saya. Bisa sedikit berbeda di tempat kalian bergantung kebijakan masing-masing. Kuncinya bukan di untung besar, tapi di kecepatan menjualnya. Semoga penjelasan dari sudut pandang pemilik toko ini menjawab rasa penasaran kalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.